Kalau kelas 11 kita sambung lagi sekarang tentang pemuaian. Jadi pada zat padat, cair, dan gas itu akan memuai ketika dipanaskan ataupun menyusut ketika didinginkan, gitu ya. Kecuali air. Jadi air itu punya keistimewaan di mana pada air itu untuk dari 0 derajat Celcius sampai ke 4 derajat Celcius dia tidak mengalami pemuaian gitu ya, tidak memuai. Kebalikannya dia malah menyusut. Kebalikannya lagi, jika pada suhu dari 4 derajat Celcius turun hingga 0 derajat Celcius, air itu tidak akan menyusut, melainkan dia memuai. Nah, peristiwa ini yang kita kenal dengan istilah anomali air gitu ya. Kemudian Ibu mau bahas pemuaian itu ada 3 gitu ya, dari benda padat, cair, sama benda gas gitu. Nah, untuk pemuaian zat padat dulu juga terbagi lagi ada 3. Ada pemuaian zat panjang, kemudian luas, dan volume gitu ya untuk benda padat. Nah, Ibu lihat ilustrasi ini untuk pemuaian panjang ya. Jadi ketika misalnya batang logam yang panjangnya sekian, ini namanya L0, panjang mula-mula. Ketika dipanaskan atau dia mengalami pemuaian, maka si batang baja ini akan mengalami pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang itulah yang dinamakan dengan delta L gitu ya, sehingga si batang baja ini bertambah panjang. Nah, bertambah panjangnya setelah terjadi pemuaian itu dinamakan dengan L. Jadi ada L0, delta L, dan L. Begitu. Nanti untuk rumusnya Ibu akan rangkum sekaligus dengan volume karena hampir mirip supaya anak-anak mengingatnya juga mudah. Yang kedua adalah pemuaian luas gitu ya. Pada benda padat, pemuaian luas ini ada sama seperti panjang tadi ya, ada perubahan luasnya dari luas awal atau A0 menuju ke luas akhirnya setelah dia terjadi pemuaian atau dilambangkan dengan A, maka ada selisih luasnya itu atau kita lambangkan dengan delta A. Satu lagi adalah pemuaian volume atau ruang. Jadi ketika terjadi pemuaian, tidak hanya panjangnya yang bertambah, kemudian luasnya juga bertambah, tapi isi atau ruangnya juga pasti akan bertambah gitu kan, volumenya juga akan bertambah. Nah, ada delta V-nya, ada selisihnya dari V0 dengan V-nya atau volume setelah terjadi pemuaian. Nah, bagaimana mencari panjang atau luas atau volume setelah terjadi pemuaian itu? Maka di sini delta L sama dengan ada alpha dikali L0 dikali dengan delta T. Di mana alpha itu adalah koefisien dari panjang. Jadi kalau pada luas ada beta dan pada volume ada gamma. Ya, di mana beta ini adalah 2 kali alpha dan gamma ini adalah 3 kalinya alpha. Ya, itu untuk panjang, luas, volume. Untuk rumus ini tiga-tiganya hampir mirip ya. Gampang sekali untuk diingat. Jadi kalau anak-anak sudah mengingat rumus yang pemuaian panjang ini, otomatis untuk luas dan volume kamu pasti hafal. Karena karena perbedaannya cuma di sini koefisien panjang, luas, dan volume gitu kan. Kemudian untuk lambangnya saja, kalau panjang itu L, luas itu A, dan volume itu V ya. Untuk semuanya itu sama. Nah, ini adalah turunan rumusnya gitu ya, turunan rumus dari si ini ya, delta L. Bagaimana kalau misalnya mau mencari panjang akhir setelah terjadi pemuaian? Maka ini kamu uraikan delta L ini menjadi L min L0 gitu kan. L min L0 nanti Ibu tulisnya aja ya. Turunan rumus dari ini ya. Dari sini ya, kamu pisahkan di sini jadi L min L0 dari selisih panjang sama dengan alpha kali L0 kali delta T gitu kan. Maka ini L-nya sendiri sama dengan yang ini kan pindah ke sana ya, pindah ruas ganti positif ya, ganti tanda. 2 alpha kali L0 kali delta T tambah L0. Ada yang sama keluarkan gitu kan. Maka L0-nya kamu keluarkan menjadi L0 dalam kurung 1 tambah alpha kali delta T. Sama ya, jadi L sama dengan L0 kali 1 tambah alpha kali delta T. Dimana ini dikalikan ini hasilnya yang ini gitu kan.
Maaf, ini kalikan ini ya, L0 kalikan 1 hasilnya ini, dan L0 kalikan yang ini hasilnya alfa L0 kali delta T. Jadi sama saja ya. Jadi ini turunan rumus dari sini. Untuk ini sama turunan rumus dari sini, ini pun begitu, sama. Ya, konsepnya sama seperti turunan rumus pada pemuaian panjang ini. Kemudian keterangannya kamu tinggal catat, tadi sudah Ibu kirim ke koordinator ya catatannya. Sambung sekarang adalah pemuaian pada zat cair. Jadi kalau pada zat cair ini ketika suhunya naik, maka volumenya akan bertambah. Tapi masanya tetap aja sama, gitu kan, masanya tidak berubah. Nah, akibatnya ya karena masanya tetap, maka massa jenis zatnya yang berkurang. Karena volume dan massa jenis gitu ya. Volume dan massa jenis itu berbanding terbalik. Jadi kalau volumenya bertambah, massa jenisnya akan berkurang. Jadi ingat kembali rumus massa jenis. Massa jenis adalah massa dibagi volume, berbanding terbalik antara volume dan massa jenis. Jadi kalau volumenya bertambah, tentu massa jenisnya akan berkurang. Sedangkan massanya tetap. Massa setelah terjadi pemuaian dengan massa sebelum terjadi pemuaian itu sama. Sehingga Rho kali V, ini yang setelah terjadi pemuaian, dengan Rho 0 dikali V0, ini yang sebelum terjadi pemuaian, ini sama. Sehingga Rho kali V sama dengan Rho 0 dikali V0. Maka V sama dengan Rho 0 kali V0 dibagi Rho. Nah, ini kamu masukkan di rumus ini. Ini kan untuk mencari pemuaian volume, gitu kan. V sama dengan V0 dalam kurung 1 tambah gamma kali delta T. Ini kamu ganti dengan yang ini. Rho 0 kali V0 per Rho sama dengan V0 1 tambah alfa kali delta T. Sama bisa dicoret menjadi ini pindah ke sini kali silang menjadi Rho 0 sama dengan 1 tambah alfa kali delta T dikali dengan Rho, ini ya. Kalau mau mencari Rho-nya sendiri, maka ini ya kan, ini ke sini, ini yang terbalik ke sini ya. Kali silang kan, dia yang ke bawah, Rho-nya ke sini. Maka Rho sama dengan Rho 0 dibagi 1 tambah alfa kali delta T. Ini untuk mencari massa jenis zat cair setelah terjadi pemuaian. Nah, Bu, kenapa satuannya untuk panjang, kemudian volume, luas itu kok menggunakan sentimeter, sentimeter persegi, dan sentimeter kubik? Kayak massa jenis kita menggunakan gram per sentimeter kubik. Kenapa tidak menggunakan satuan internasionalnya? Kenapa kita tidak menggunakan meter? Atau meter persegi atau meter kubik? Anak-anak pahami bahwa ketika terjadi pemuaian, itu pertambahan panjangnya tidak sangat besar gitu, hanya 0,0 sekian atau 0,1 dan tidak terlalu besar. Jadi kalau kamu amati batang gitu ketika terjadi pemuaian, tentu pertambahan panjangnya itu tidak akan terlalu panjang ya. Sehingga satuan yang kita gunakan adalah sentimeter, begitu. Oke, ini tadi Ibu jelaskan tentang anomali air ya, keistimewaan dari air ya. Tidak sama seperti benda pada umumnya ketika dipanaskan atau ketika dipanaskan harusnya dia memuai, tetapi pada suhu 0 sampai 4 derajat dia malah menyusut gitu kan. Kemudian ketika diturunkan suhunya dia tidak menyusut, melainkan dia malah memuai. Nah, inilah keterbalikan itu disebut keistimewaan dari si air ini. Jadi dia memiliki sifat anomali air ya. Kalau digambarkan secara grafik seperti ini gitu. Jadi dari volume gitu ya, dia akan mengalami penurunan volume gitu ya. Padahal pada saat ini suhunya naik gitu, dari 0 menuju 4 derajat. Harusnya dia naik dong gitu ya. Tetapi inilah keistimewaannya pada anomali air, malah dia akan turun dulu. Nanti berikutnya setelah 4 derajat Celcius dia kembali pada umumnya akan mengalami kenaikan atau memuai begitu. Nah, ini perubahan volume pada suhu. Nah, terbalik pada si massa jenis, karena massa jenis dan volume itu kan berbanding terbalik. Pada pada massa jenis, bukan volumenya, tadi sudah volume. Pada massa jenis grafiknya terbaliknya. Pada 0 sampai 4 derajat Celcius, massa jenis air itu akan mengalami peningkatan atau dia akan memuai
kemudian dia baru menyusut. Nah, inilah grafik anomali air. Begitu untuk pemuaian zat cair. Sekarang kita sambung ke pemuaian gas. Jadi koefisien gas tadi ya, atau gamma itu pada gas itu adalah 1/270 derajat Celcius gitu ya. Karena kan satuan dari koefisien panjang, kemudian luas dan volume itu adalah per derajat Celcius gitu kan. Nah, tapi kalau untuk gas ini kita menggunakan Kelvin ya, atau suhu absolutnya ya. Jadi 1/Kelvin itu kan kalau dengan derajat Celcius berarti 1/273 derajat Celcius gitu ya. Ini kamu sudah belajarin konfigurasi kemarin dari Celcius menuju ke Kelvin atau sebaliknya. Nah, sekarang kalau untuk pemuaian gas ini nanti kita akan berhubungan dengan persamaan gas ideal. Nah, ada 3 hukum gas yang berkaitan dengan pemuaian gas. Ada hukum Boyle, ada Charles, dan ada pressure atau tekanan. Satu-satu dulu ya. Kita lihat dulu ini pada hukum Boyle. Jadi pada hukum Boyle ini artinya dia pada proses isotermis. Apa itu Bu proses isotermis? Nah, proses isotermis itu adalah proses yang terjadi pada suhu tetap. Anak-anak ingat termal ya, suhu gitu ya. Atau kamu ingat alat untuk mengukur suhu, ya kan? Termometer. Ter itu adalah suhu. Jadi kamu ingat ter itu kuncinya adalah pada suhu konstan atau suhunya tetap. Nah, pada suhu tetap ternyata bisa terjadi perubahan volume gitu. Kenapa? Karena ada perubahan tekanannya gitu. Sehingga pada hukum Boyle ini diketahui bahwa tekanan pertama dikali dengan volume pertama itu akan sama dengan tekanan kedua dikali dengan volume kedua, atau PV-nya itu konstan gitu ya. Jadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Itu pada isotermis, pada suhu tetap gitu ya. Nah, sekarang kita yang pada hukum Charles. Kalau hukum Charles itu adalah pada proses isobarik. Apa itu Bu proses isobarik? Isobarik itu proses pada tekanan yang tetap gitu. Tekanan yang tetap, volume dan suhunya yang berubah ya. Jadi ingat tadi isoter, ya kan, termal itu suhunya tetap. Kalau isobarik dari kata bar ya, barometer, alat untuk mengukur tekanan ya. Berarti tekanannya yang tetap. Nah, kalau tekanan tetap berarti V per T. Jadi V per T-nya itu konstan. Artinya V1 per T1 akan sama dengan V2 per T2. Yang ketiga ini adalah hukum tekanan atau pressure ya. Hukum tekanan itu P per T-nya konstan. Ya kan? Artinya suhunya ya yang tetap gitu ya. Pada tekanan itu adalah suhunya yang tetap. Jadi ini ingat lagi pada isotermis atau suhu proses isotermis itu suhunya tetap, pada isobarik itu tekanannya tetap, pada hukum tekanan atau pressure itu adalah volumenya yang tetap gitu ya. Ini adalah V-nya yang tetap. Karena V-nya tetap, maka P per T sama dengan konstan. Artinya P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Bagaimana jika digabungkan ketiga hukum tadi gitu ya? Apabila ketiga hukum tersebut digabungkan, maka kita peroleh persamaan PV per T sama dengan konstan. Artinya P1 dikali V1 per T1 akan sama dengan P2 dikali V2 per T2. Ini pada persamaan inilah yang berlaku pada persamaan gas ideal gitu. Jadi pada persamaan gas ideal ini yang diukur itu menggunakan tekanan absolut. Tekanan absolut itu berarti dia menggunakan satuannya ATM. Jadi dalam ATM dan gitu ya, suhunya juga suhunya absolut dalam Kelvin gitu untuk persamaan gas ideal. Ibu buat segitiganya supaya anak-anak lebih paham. Gini ya, ada PVT. Ya, di sini ada, dilihat di sini P kali V ini adalah hukum Boyle ya, atau isotermis gitu kan, di mana suhunya yang tetap. Kemudian V per T gitu ya. V per T yang konstan berarti itu hukum Charles.
Hukum Charles ini berarti isobarik. Isobarik itu berarti bar itu kan tekanan, berarti pada tekanan yang tetap. Satu lagi P per T. P per T ini adalah pressure ya, paling atas tekanan ya, berarti volumenya yang tetap gitu. Ya, ini supaya anak-anak mudah mengingatnya.